Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasid Rida STMSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam kesempatan ini, saya akan coba menyampaikan penerapan pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Mata kuliah yang saya ampu SIG merupakan mata kuliah yang ada di semester 2 dengan bobot SKS berjumlah 3, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS-nya lagi praktikum. Mata kuliah SIG dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa yang mampu mengoperasikan sistem informasi geografis yang dapat menjadi sumber informasi ataupun data bagi perencanaan wilayah yang berupa peta cetak maupun peta digital. Secara prinsip, metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu berbasis DIA. DIA sendiri merupakan panjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Aspek delivery sendiri, bagaimana bentuk upaya kita sebagai pengajar yang dapat memberikan ataupun menyampaikan materi yang dapat dipahami oleh mahasiswa dengan mudah. Kemudian, salah satu metode yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan simulasi maupun tutorial berkaitan dengan penggunaan software ArcGIS. Nah, software ArcGIS sendiri merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Esri bertujuan untuk membantu ataupun menunjang dalam pembuatan peta spasial. Dalam menunjang proses pembelajaran juga saya menggunakan modul praktikum, di mana modul praktikum dapat mempermudah mahasiswa dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun belajar secara mandiri. Kemudian selain dari modul, penggunaan alat peraga saya gunakan juga di mata kuliah ini, yaitu menggunakan alat navigasi baik itu GPS maupun drone, di mana alat navigasi ini mempermudah mahasiswa dalam menunjang kegiatan survei lapangan. Pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini, di mana mata kuliah ini menurunkan capaian pembelajaran dari program studi perencanaan wilayah dan kota, di mana ada 4 aspek yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Dalam komponen sikap terdapat 2 komponen. Yang pertama berkaitan dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian pada aspek pengetahuan terdapat 2 komponen, yaitu pertama, menguasai konsep teoristis yang relevan digunakan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya yang kedua, yaitu menguasai prinsip dan proses dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya pada kemampuan umum terdapat 1 komponen, yaitu bagaimana mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Selanjutnya, pada kemampuan khusus terdapat 1 komponen bagaimana mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Turunan dari CPL merupakan CPMK. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini terdapat 5 CPMK, yaitu yang pertama, mampu menerangkan konsep dasar dan manfaat peta dalam bidang penataan ruang wilayah. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis dan sumber data spasial. Dan yang ketiga, mampu mengoperasikan software sistem informasi geografis dan alat GPS dan juga drone. Nah, yang keempat, mampu menerapkan teknologi dan analisis spasial dalam ruang lingkup kewilayahan. Dan yang kelima, mampu membuat peta kerja, peta dasar, dan peta tematik. Setelah diuraikannya CPMK, maka diturunkannya sub CPNK, di mana di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini terdapat 10 sub CPMK di 16 pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Di mana pada sub CPMK yang pertama yang berkaitan dengan mahasiswa mampu memahami tentang peta dan fungsi peta dalam rencana tata ruang. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang sistem operasi perangkat lunak ArcGIS yang dikembangkan oleh Esri dalam menunjang kebutuhan peta. Dan yang sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang jenis dan sumber data
spasial dalam pemetaan wilayah. Kemudian sub CPMK yang keempat yaitu berkaitan mahasiswa mampu memahami pemanfaatan pengindahan jauh dalam pemetaan wilayah. Kemudian sub CPMK yang kelima yaitu berkaitan dengan mahasiswa mampu merancang pemodelan geodatabase dan memahami prinsip penyusunan sistem informasi untuk perencanaan keuangan. Selanjutnya sub CPMK yang keenam berkaitan dengan mahasiswa mampu merancang ataupun membuat layout peta. Kemudian sub CPMK yang ketujuh yaitu berkaitan dengan mahasiswa mampu membuat peta kerja untuk survei lapangan dan mampu menggunakan GPS sebagai alat navigasi dalam survei lapangan. Kemudian sub CPMK yang ke-8 yaitu berkaitan dengan mahasiswa mampu membuat peta dasar dan juga peta tematik. Dan sub CPMK yang ke-9 yaitu berkaitan dengan mahasiswa mampu mensimulasikan penggunaan ataupun pemanfaatan analisis spasial dalam bidang penataan ruang. Selanjutnya sub CPMK 10 yaitu berkaitan dengan mahasiswa mampu memahami konsep dasar berkaitan dengan WebGIS. Aspek interaction. Pada aspek interaction ini saya menggunakan metode student centered learning di mana proses pembelajaran yang terpusat ke mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa menjadi subjek yang aktif dari proses pembelajaran. Untuk mendukung hal tersebut di mata kuliah sistem informasi geografis ini saya menggunakan 4 komponen metode pembelajaran. Yang pertama adalah diskusi, di mana diskusi sendiri mampu memberikan interaksi yang aktif dari mahasiswa ke dosen ataupun dari mahasiswa ke mahasiswa yang lainnya. Dan juga metode diskusi ini dapat meningkatkan peran mahasiswa ataupun tingkat partisipasi mahasiswa di ruangan kelas. Dan metode yang kedua yang digunakan berkaitan dengan simulasi. Jadi penggunaan simulasi di mata kuliah sistem informasi geografis ini berkaitan dengan menunjukkan tutorial berkaitan dengan penggunaan alat navigasi dan juga penggunaan software ArcGIS. Selanjutnya metode pembelajaran berbasis project, di mana metode ini hasil dari tugas mahasiswa berkaitan dengan pemetaan itu merupakan representasi dari dunia kerja saat ini. Selanjutnya pembelajaran mandiri, di mana metode pembelajaran mandiri sendiri digunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan secara mandiri oleh mahasiswa, di mana proses ini didukung oleh adanya modul praktikum yang dapat menjadi bahan bacaan mahasiswa. Sedangkan dosen di sini berperan sebagai fasilitator yang dapat membimbing ataupun memberikan konsultasi kepada mahasiswa. Selanjutnya di aspek yang terakhir yaitu aspek asesmen yang merupakan aspek penilaian, yang diawali dengan adanya kontrak perkuliahan yang disepakati oleh bersama mahasiswa, yang dimana dalam mata kuliah sistem informasi geografis ini disepakati bahwa nilai ataupun bobot dari kehadiran yaitu 10%, nilai dari keaktifan merupakan 10%, nilai dari kuis 15%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 25%. Selain dari penilaian kontrak kuliah, juga adanya penilaian dari proses pembelajaran yang dilihat dari tugas maupun penyampaian presentasi tugas hingga keaktifan dan juga kehadiran di dalam kelas. Salah satu penilaiannya yaitu dalam tugas, kelengkapan, kemudian ketepatan dan keaslian. Sedangkan pada saat presentasi, mahasiswa dituntut untuk penguasaan materi, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan menghadapi pertanyaan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk sikap sendiri dinilai berdasarkan partisipasi mahasiswa di ruang kelas dan juga kehadiran mahasiswa di ruang kelas. Kita lanjutkan simulasi proses pembelajaran di ruangan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang kedua di materi yang pertama berkaitan dengan pengenalan peta dan fungsi peta dalam penataan ruang. Nah, apa itu peta sendiri? Berdasarkan para ahli, di sini saya kutip dari Atur sebagai ahli pemetaan, bahwa peta itu merupakan informasi grafis. Ingat ya, informasi grafis
model ataupun dalam bentuk datar ataupun dalam bidang datar. Nah, itu yang disampaikan oleh Atput. Kemudian dari Alan sendiri, pakar SIG sendiri menyebutkan bahwa peta itu merupakan rekaman grafis yang berkaitan dengan skala, dan peta merupakan alat komunikasi. Kemudian dari Waldo berkaitan dengan keahliannya di ilmu geografi menyampaikan bahwa peta sendiri merupakan alat yang menyiapkan fitur-fitur geografis dalam porsi yang terbatas. Nah, itu dipertajam lagi oleh John Bryan yang berkaitan dengan keilmuan sejarawan pemetaan, bahwa peta itu merupakan representasi dari dunia yang lebih kecil ataupun gambaran lebih kecil. Nah, bisa kita simpulkan dari 4 para ahli ini bahwa peta sendiri merupakan satu sebagai informasi geografis yang berbentuk bidang datar yang menggambarkan rupa bumi. Atau saya coba memenggal dalam satu kalimat bahwa peta sendiri merupakan informasi geografis yang digambarkan melalui rupa bumi dalam suatu bidang datar. Itu yang dimaksud oleh peta. Oke, next. Peta berdasarkan fungsi dalam bidang penataan ruang. Nah, peta ini dalam perencanaan tata ruang itu sangat penting. Paling tidak dia memberikan representasi ataupun menginterpersepsikan hasil dari perencanaan. Nah, kemudian peta sebagai deskriptif wilayah. Oke, peta batas wilayah itu merupakan deskripsi wilayah melalui alat ataupun media peta. Kemudian informasi spasial yang saya jelaskan tadi, geodatabase, isi dari isi peta itu sendiri itu merupakan informasi yang sifatnya digital. Nah, itu hanya bisa didapatkan dari informasi dalam peta. Kemudian monitoring evaluasi, yang tadi yang dibilang bahwa salah satu bentuk peta itu terkait dengan contohnya nih, kita melihat perubahan lahan ataupun melihat tren dari perubahan lahan itu sendiri. Jadi kita bisa memantau hal tersebut melalui peta, baik itu perubahan, kemudian peningkatan suhu dan sebagainya, atau perubahan garis pantai, atau perubahan sempadan pantai, ataupun sempadan sungai dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari peta melalui monitoring evaluasi. Kemudian peta menjadi bagian dari hasil analisis. Nah, di sini ada yang kasih contoh nggak? Peta dalam bentuk hasil analisis itu peta apa saja kira-kira dalam penataan ruang? Silakan. Peta fungsi kawasan. Fungsi kawasan. Ada lagi? Peta sumber daya alam. Boleh. Ada lagi? Kemampuan lahan. Oke, banyak lagi ya. Ada peta daya dukung juga, kemudian ada peta kesesuaian lahan, kemudian ada kemampuan lahan tadi. Nah, itu banyak informasi ataupun peta yang bisa dari hasil peta yang dapat diinterpretasikan ke dalam dokumen perencanaan. Kemudian komponen peta. Nah, ini komponen peta. Peta itu tidak bisa disebutkan peta kalau tidak memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peta itu punya layar peta. Jadi layar peta itu yang menampilkan wujud peta itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya garis astronomi. Garis astronomi ini garis yang mengaitkan antara koordinat sistem proyeksi ataupun koordinat satu sama lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya grid. Grid ini yang menjelaskan nanti yang membatasi antara layar peta dengan koordinat ikat ataupun titik ikat dari masing-masing garis astronominya. Nah, kemudian ada istilahnya skala dan arah mata angin. Nah, skala ini nanti kita coba bahas lebih detail lagi bagaimana sih perhitungan skala dan apa itu skala sendiri. Kemudian arah mata angin, kemudian selanjutnya ada peta inset. Peta inset ini biasanya menunjukkan peta orientasi ataupun peta indeks. Nah, oke, selanjutnya peta memiliki sumber proyeksi. Nanti saya akan coba jelaskan peta sebagai sumber proyeksi ini seperti apa. Nah, karena butuh banyak waktu untuk menjelaskan sumber peta ataupun sumber proyeksi peta ini sendiri. Kemudian peta memiliki legenda. Legenda ini berupa keterangan terkait dengan muatan dari layar peta itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu sumber peta. Sumber peta itu biasanya berisikan tentang sumber ataupun dasar kita
melakukan digitasi, kemudian sumber kita mendapatkan datanya, kemudian sumber pada saat kita lakukan analisis, biasanya seperti itu. Kemudian skala peta. Jadi saya akan mendetailkan terkait dengan tadi berkaitan dengan koordinat, yaitu skala peta dan juga sumber proyeksi ataupun proyeksi peta itu sendiri seperti apa. Nah, skala sendiri. Skala itu dibagi dua jenis di dalam pemetaan. Di dalam pemetaan yang pertama skala numerik, yang kedua skala batang. Nah, ini fungsinya sama, di mana fungsi skala itu kurang lebih adalah menginterpretasikan hasil wujud dari dalam jarak dari suatu peta ke bentuk aslinya di permukaan bumi. Jarak ya, misalnya ini ada jarak skala batang itu 0 sampai 3, contohnya gini. 0, 1, 2, 3. Contohnya dari setiap batang ini itu memiliki nilai yang sama. Contohnya di sini ada 5 cm. Kemudian di sini juga ada 5 cm. Di sini juga 5 cm. Jadi setiap batang itu memiliki poin yang sama. Kemudian selanjutnya kita coba menerjemahkan hasil dari skala batang ini ke skala numerik. Oke, nah ini bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Kita asumsi tadi kan bahwa di dalam satu batang ini, per batang ini memiliki skala yang sama. Jadi, cara bacanya skala batang, 5 cm yang ada dalam peta, jarak dalam peta, maka sama dengan 1 kilo. Ini hitungannya kilo, teman-teman ya. Ini km, km, km. Jadi, hitungannya 5 cm yang ada di jarak di dalam peta sama dengan 1 kilo di jarak di aslinya atau di lapangannya. Nah, kemudian saya sebagai contoh, gimana sih menghitung konversi antara skala batang ke skala teks atau skala numerik. Yang pertama, kita samain dulu ya. Kita samain dulu satuannya. Misalnya, kalau 5 cm, hitungan skala 1 cm, maka 5 dibagi 100 itu berapa? 20.000. Maka 1 cm di kondisi dalam peta, jarak dalam peta, maka diasumsikan di lapangan berjumlah 20.000. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, untuk hal yang ini, apakah ada yang bisa memberikan simulasi nggak ketika saya memberikan angka yang berbeda berkaitan dengan perhitungan skala? Oke, sekarang coba hitungkan dengan skala batang. Misalnya skala batangnya itu 10 cm, 10 cm, 10 cm. Oke, silakan maju. Oke, gimana nih cara bacanya nih? Jadi kalau di skala batangnya ini Pak, kan per 10 cm di peta itu sama dengan 1 km di wujud aslinya. Nah, jadi kita rubah dulu yang di wujud aslinya ini disamakan satuannya dengan cm, Pak. Nah, setelah itu baru dari 1 cm dari 10 cm ini berapa dia dikonversi kan ya? Dari 100.000-nya. Nah, itu ditemukan hasilnya Pak. 1 cm di peta itu sama dengan 10.000 cm di wujud aslinya Pak. Oke. Kasih aplaus dulu dong. Oke, sampai sini sebelum saya membahas tentang koordinat, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh iya, silakan. Kan peta Pak, saya ingin bertanya Pak, perbedaan dari peta dan globe. Peta dan globe ya. Oke. Saya anggap ini globe ya. Saya anggap di sini globe. Nah, apa bedanya antara
peta dan globe. Nah, sekarang sebelum saya ngejawab, mungkin ada pendapat dari teman-teman. Kira-kira yang menjadi perbedaan ini apa? Saya kasih kisi-kisi. Secara visualnya seperti apa? Sama atau beda? Yang beda di mana? Kalau globe itu seperti apa? Kemudian kalau peta itu seperti apa? Ya? Kalau dibilang beda, bedanya di mana? Kalau peta di bidang datar, kalau global bulat. Bulat, oke. Benar, secara visual bahwa peta itu dibuat dalam bidang datar. Artinya dia menampilkan hanya bersifat 2 dimensi. Tapi kalau globe itu menampilkan visual yang bulat, yaitu menampilkan visual yang 3D. Nah, itu baru berdasarkan visual. Nah, kemudian dari bentuknya sendiri, dari bentuk layoutnya sendiri ya. Tadi kalau peta itu apa saja layoutnya? Isi layoutnya peta tadi apa aja? Ada? Nah, kalau koordinat misalnya di peta, di globe ada nggak? Di peta ada nggak itu koordinat? Ini saya umpamakan ini ya. Ini berarti garis astronomi maksudnya ya. Oke, kalau koordinat dengan garis astronomi ada nggak kira-kira? Di globe maupun di peta? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kemudian apa lagi yang membedakan secara layoutnya? Ya? Di legenda. Di peta ada nggak? Di globe ada nggak? Dua-duanya ada nggak legendanya? Di globe nggak ada, di peta ada. Setahu saya itu memiliki persamaan. Kalau untuk legendanya sendiri, dua-duanya memiliki kolom keterangan. Berarti itu dianggap sama. Yang lain dari kondisi peta itu sendiri, tadi sudah dikasih kisi-kisi bahwa satunya yang peta itu 2 dimensi tampilannya, kemudian yang satu globe itu 3 dimensi. Nah, berhubungan sama dimensi, biasanya apa yang baru kita bahas perbedaannya? Kalau bumi itu di bidang datar, maka sistem proyeksinya kan dari bumi itu bulat ke jadi bidang datar dibutuhkan yang namanya proyeksi. Di globe butuh proyeksi nggak? Enggak, karena memang tampilannya sudah 3D. Oke? Oke, saya kasih contoh ini aja dulu. Kemudian dari ini kan berdasarkan visual ya. Kemudian secara teknis sekarang. Secara teknis sendiri biasanya peta memiliki geodatabase. Itu yang menjadi data ataupun informasi yang kita olah sebagai data untuk perencanaan. Sedangkan kalau untuk globe sendiri itu memiliki memang sebagai alat peraga, jadi tidak memiliki informasi ataupun database yang dapat kita olah menjadi sumber informasi ataupun data yang untuk di bidang perencanaan. Sistem proyeksi peta. Nah, ini yang paling agak sedikit rumit, tapi saya nggak terlalu membahas secara teknis. Saya akan membahas lebih sederhana bagaimana sistem proyeksi itu harus ada. Nah, proyeksi sendiri ya didefinisikan sebagai, tadi kan sudah dijelaskan kan bahwa peta itu merupakan gambaran rupa bumi dalam bentuk datar. Nah, peta yang bulat aja bisa dibentuk datar, maka dibutuhkan namanya proyeksi. Harus ada titik-titik ikatnya dong ya. Karena sifatnya yang tadi dari bumi itu bulat ke bagian datar. Dibutuhkan yang namanya proyeksi. Kemudian bumi sendiri, saya anggap contoh deh. Saya pakai apa ya? Oh ya, saya pakai kertas saja dulu. Sistem proyeksi seperti ini. Saya coba ini aja. Sistem proyeksi itu seperti ini. Nanti cara proyeksi itu beda-beda nanti. Saya coba jelaskan berapa jenis contoh dari sistem proyeksi peta. Saya anggap gini ya, ini kertas yang sudah saya remas-remas. Ini bentuk bumi itu bulat seperti ini. Oke, sekarang definisi peta sendiri tadi apa? Gimana? Bumi peta itu sebagai gambar rupa bumi
dalam bentuk bidang datar. Nah, proyeksi itu bagaimana cara kita dalam membentuk media ataupun bidang datar, sehingga ujung yang di sini ditarik, ya kan? Ujung yang ini ditarik, ujung yang di sini ditarik. Nah, fungsi koordinat itu untuk mengikat ini semua. Oke, cara menariknya pun itu berbeda-beda, tergantung teknik masing-masing ataupun tergantung cara yang berbeda-beda. Jelas setiap penarikan pasti ada metode-metodenya. Nanti kita coba bahas deh. Kurang lebih sistem proyeksi itu seperti ini. Oke ya, dari bumi itu bulat, gimana kita bisa membuka jadi satu bidang datar. Oke, kita next lagi. Nah, proyeksi berdasarkan bentuk. Jadi proyeksi itu ada 4 jenis berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan bidang, kemudian berdasarkan kedudukannya, berdasarkan pencirinya, berdasarkan potongan ataupun singgungannya. Nah, yang pertama peta berdasarkan bidang. Dalam proyeksi dalam bentuk bidang. Nah, bidang di sini ada tahapan, ada tiga metode dalam proyeksi ini. Yang pertama biasanya kita kenal azimutal, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengambilan peta tadi yang secara rumas tadi itu diambil menggunakan bidang datar. Jadi posisinya modelnya seperti ini. Nah, kemudian hasilnya pun seperti ini, bisa digambarkan ya, bahwa pengambilannya modelnya bidang datar, kemudian hasilnya kurang lebih ada seperti gambar di bawahnya. Nah, kemudian proyeksi yang kedua berbentuk berbentuk tabung ataupun silinder, di mana proses pengambilannya itu seperti tabung itu dimasukin di kertas ini. Atau enggak, gini deh, satu gelas, nah misalnya ini gelas lah ya, gelas, pengambilannya dia ngambil di dalam sini. Nah, ini anggap ini buminya, kemudian ini metode yang dipakai, kemudian gelasnya, buminya dimasukin dalam satu media ataupun tabung tadi. Itu proyeksi yang kedua. Kemudian sistem proyeksi yang kedua, kalau yang pertama ini kan otomatis dia ngambil bagian atas ya. Jadi peta semua itu dalam bidang datar seperti ini terus. Oke, kalau bidang kedua, dia tabung, contoh ini tabung lah ya. Ini tabung, kemudian peta itu nanti dibuka gini. Oke ya. Kemudian yang kerucut, yang terakhir yang kerucut metodenya itu berkaitan modelnya seperti ini deh. Teman-teman sudah pernah buka tayung lah ya. Tapi saya anggap contoh seperti ini. Ini buminya ada di bawah sini, Ketika diambil kan dia otomatis bagian di atas ini aja, sampai sudut ini aja kan ya. Nah, kemudian cara menariknya adalah ini biasanya dipotong, kemudian dibuka lagi seperti ini. Tentu saja setiap metode itu ada plus minusnya, pasti ada plus minusnya. Nanti saya coba bahas plus minusnya seperti apa di masing-masing proyeksi. Mungkin demikian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.